Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, update dari kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu setelah Peggy Setiawan ini dinyatakan bebas karena proses penersangkaannya tidak sah. Dan pemeriksaan Peggy ini juga sudah di SP3 atau dihentikan oleh pihak dari Polda Jawa Barat. Sebagaimana kita ketahui, hasil dari sidang pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini, bahwa Hakim Tunggal Papa Eman Sulaiman menyatakan bahwa menerima seluruh dalil dari pihak pemohon dalam hal ini adalah Peggy Setiawan, sehingga proses penersangkaan dari Peggy Setiawan ini dianggap tidak sah secara hukum dan pengadilan memberikan putusan untuk membebaskan Peggy Setiawan demi keadilan. Dan pada hari itu juga, Senin tanggal 7 Juli 2024, Peggy Setiawan ini langsung dibebaskan oleh pihak Polda Jawa Barat. Keputusan ini disambut dengan sukacita oleh para pendukung Peggy Setiawan yang dari awal telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material. Para orang tua kemudian yang lebih memiliki peran adalah dalam hal ini adalah pihak dari kuasa hukum Peggy Setiawan yang mendampinginya dari awal kasus ini viral sampai dengan Peggy ini dibebaskan. Nah, selanjutnya adalah langkah apa yang akan ditempuh oleh pihak dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini setelah Peggy dinyatakan tidak bersalah. Yang pertama adalah akan menggugat secara moral maupun material pihak Polda Jawa Barat yang menurut kuasa hukum ini merugikan Peggy Setiawan selama dirinya ditahan. Kurang lebih 49 hari Peggy ditahan oleh Polda Jawa Barat, sehingga selama 49 hari ini Peggy mengalami kerugian secara material maupun imaterial. Selanjutnya adalah pihak kuasa hukum ini akan melaporkan Aep dan Sudirman terkait dengan memberikan keterangan palsu kepada pihak penyidik Polda Jawa Barat. Sebagaimana kita ketahui, proses penersangkaan Peggy ini adalah hasil dari pengembangan saksi-saksi, diantaranya adalah Aep dan juga saksi dari Sudirman yang merupakan tersangka dari pembunuhan Vina sebelumnya yang telah dijatuhi vonis, yaitu mereka mengatakan bahwa Peggy ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Sudirman ini merupakan terpidana yang telah divonis seumur hidup dan satu-satunya terpidana dari 7 terpidana yang mengatakan bahwa Peggy ini merupakan tersangka atau Peggy ini ikut serta dalam pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Sedangkan Aep adalah salah satu yang dianggap saksi kunci dari kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana disebutkan bahwa Aep melihat secara langsung pada saat gerombolan geng motor yang dalam hal ini adalah diketuai oleh Peggy ini melakukan aksinya pada tahun 2016 yang lalu. Namun hal ini telah dibantah oleh pihak kuasa hukum dan juga Peggy sendiri siap untuk beradu argumen dengan Aep apabila memang keterangan Aep ini benar. Menurut pihak kuasa hukum, dengan keluarnya hasil pra-peradilan ini menunjukkan bahwa Peggy Setiawan ini memang tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun pihaknya ini akan tetap melaporkan Aep dan juga Sudirman karena telah memberikan keterangan palsu kepada pihak Polda Jawa Barat. Peggy Setiawan sendiri mengatakan selama menjadi tahanan Polda Jawa Barat ini
Dirinya juga pernah dipukul oleh polisi pada saat proses penyidikan kasusnya. Dirinya dipukul pada bagian mata sebelah kanan pada saat proses interogasi penersangkaannya. Pihak kuasa hukum telah menyiapkan gugatan kepada pihak Polda Jawa Barat atas kerugian material dan imaterial yang dialami oleh Peggy Setiawan selama dirinya ini ditahan di Polda Jawa Barat. Menurutnya, Peggy yang merupakan seorang pekerja kuli bangunan ini seharusnya mendapatkan penghasilan, namun karena dirinya ditahan oleh pihak kepolisian, dirinya jadi tidak bisa bekerja. Dan hasil pra-peradilan ini menunjukkan bahwa dirinya memang tidak bersalah. Selain itu juga perihal barang bukti berupa 2 sepeda motor yang disita oleh pihak kepolisian dari tahun 2016 sampai dengan saat ini yang belum dikembalikan, ini juga akan dihitung menjadi gugatan material, di mana mungkin seharusnya bisa menjadi alat untuk mencari nafkah, namun karena disita oleh pihak kepolisian ini, maka motornya ini menjadi tidak memiliki fungsi. Selain itu, kemenangan Peggy di persidangan pra-peradilan kemarin ini membuka jalan terhadap diungkapkannya kembali kasus pembunuhan Vina yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Pihak keluarga dari korban Vina ini menyatakan bahwa kalau memang Peggy ini bukan merupakan tersangka, lantas siapa sebenarnya Peggy alias Peron yang merupakan pelaku pembunuhan Vina ini ada di mana dan siapa sebenarnya? Pihak dari keluarga korban ini berharap penuntasan kasus pembunuhan keluarganya yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu agar segera diselesaikan dan keadilan untuk Vina dan Eki ini segera didapatkan. Dampak lain dari putusan pra-peradilan ini adalah memberikan semacam angin segar bagi para terpidana kasus Vina yang sedang berjuang untuk melakukan peninjauan kembali atau PK atas kasus yang mereka alami pada tahun 2016 yang lalu. Para terpidana termasuk Saka Tatal yang telah menjalani hukuman ini akan mengajukan PK atau peninjauan kembali atas proses penersangkaannya atau atas vonis yang mereka terima pada tahun 2016 yang lalu. Sebagaimana kita ketahui, Saka Tatal ini adalah salah satu terpidana yang telah bebas dari tahanan Polda Jawa Barat, di mana Saka Tatal ini mengatakan bahwa dirinya adalah korban salah tangkap. Dia tidak tahu menahu perihal kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 yang lalu. Hasil sidang pra-peradilan ini menjadi salah satu bukti yang menyatakan bahwa kasus pembunuhan Vina ini Saka Tatal tidak terlibat. Tim kuasa hukum sedang mengumpulkan novum untuk mengajukan proses pra-peradilan Saka Tatal. Pihak kuasa hukum mengatakan bahwa mereka memiliki bukti yang tak terbantahkan perihal ketidakterlibatannya klien mereka dalam kasus ini. Selain itu juga, hasil dari pra-peradilan ini juga menjadi salah satu bukti yang akan nantinya diajukan untuk proses pengajuan peninjauan kembali. Di sisi lain, pihak dari keluarga korban Vina mengatakan bahwa keluarga ingin polisi untuk segera mengungkap DPO yang merupakan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Keluarga meminta polisi memburu buron dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Keluarga bersedia atau siap jika nantinya dimintai keterangan ataupun dimintai bantuan pihak polisi dalam mengungkap kasus ini. Keluarga berharap keadilan untuk korban ini bisa segera ditegakkan.
Keluarga berharap para DPO kasus pembunuhan Vina ini segera ditangkap untuk mengetahui motif dari para pelaku ini melakukan kejahatan tersebut. Keluarga sangat berharap sekali agar polisi segera bisa menindaklanjuti dari kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Kita nantikan update kasus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.